Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Sumbang belajar puisi. Ayo bergabung mendengar presentasi. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Asifaul Aulia dari PMR Unit SMP Negeri 1 Sutojayan. Saya akan mempresentasikan tentang donor darah sukarela. Apakah teman-teman tahu tentang donor darah? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Apa hubungannya donor darah sukarela dengan kita mempelajari donor darah? Sebelumnya, mari kita pahami mengenai fungsi darah. Fungsi darah ada 3. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Selain mengetahui fungsi darah, kita juga harus mengetahui jenis golongan darah. Jenis golongan darah ada 4. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Yang ketiga, golongan darah AB, dan yang keempat, golongan darah O. Lalu, apa syarat untuk kita dapat mendonorkan darah? Syarat donor darah diantaranya laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Berat badan minimal 45 kg. Kadar hemoglobin 12,5 G/dl. Tekanan darah sistolik 100-180 mmHg dan diastolik 50-100 mmHg. Tidak menderita penyakit beresiko tinggi. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Serta kita harus mengerti kategori orang yang tidak boleh mendonorkan darahnya. Orang yang tidak boleh donor darah yaitu orang yang memiliki tekanan darah tinggi, orang yang menderita penyakit diabetes, orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru, bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, bagaimana prosedur donor darah? Nah, setelah kita mengetahui semuanya, bagaimana prosedur melakukan donor darah? Caranya, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor dengan cepat dan aman. Calon donor mendapat kartu anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik sudah mendonorkan darahnya. Setelah kita donor darah, apa yang kita harus lakukan? Prosedur setelah donor darah yaitu membatasi aktivitas fisik setelah 4-5 jam melakukan donor. Melepas plester setidaknya 5 jam setelah donor. Tidak berdiri lama di bawah sinar matahari. Setelah selesai semuanya,
manfaat donor darah itu apa saja? Manfaatnya antara lain mendapat kepuasan batin, kesehatan kita menjadi terpantau, membuat tubuh semakin sehat, dapat bergabung dalam organisasi PMI, meningkatnya jumlah DDS. Apakah teman-teman tahu perbedaan donor darah sukarela dengan donor darah pengganti? Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Sedangkan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Kesimpulannya adalah donor darah sangat penting bagi kita semua dan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kemanusiaan. Lalu, peran kita sebagai PMR Madya adalah peer support, mengajak teman-teman untuk bercita-cita menjadi DDS jika sudah berusia 18 tahun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli sirup pentelasih. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.